Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa terlepas dari celaka. Salah satunya celaka karena berbuat dosa. Ini pasti sesuatu yang sulit untuk dihindari. Maka Allah menyuruh manusia untuk banyak-banyak bertaubat. Nah, gini pertanyaannya yang muncul. Terkadang kita suka lupa dengan dosa yang pernah kita perbuat, baik dosa di masa lalu ataupun dosa hari ini, karena sesuatu hal keniscayaan manusia tidak berdosa. Maka ada sebuah anjuran untuk mencatat setiap dosa yang pernah kita lakukan. Sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan yang baik untuk dilakukan. Namun, untuk apa dosa kita catat? Seberapa besar keutamaannya? Langsung saja kita simak ulasannya dalam tausiah subuh kali ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'amahu ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita, Habibuna al-A'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan ibadah kita, dengan majelis ta'lim kita juga ini, senantiasa kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti kita bisa berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi ibadallah, dalam kesempatan ini yang saya yakini, saya husnudzan, di antara kita semua yang hadir ini pasti tidak ada satupun yang ingin celaka dalam hidupnya. Karena siapa sih yang mau celaka? Otomatis kita akan banyak mencari jalan untuk selamat, bukan celaka. Yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang selamat, bukan cuma di dunia, tapi juga selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kiat-kiat, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pegang dan kemudian kita jalani dalam hidup kita supaya kita nggak celaka. Apa sih yang bikin kita celaka? Ada dalam satu keterangan dijelaskan bahwasannya yang pertama yang bisa bikin kita celaka yaitu nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhah. Yang artinya manusia itu akan celaka seandainya dia melupakan dosa yang dia perbuat. Ya. Kenapa kita akan celaka? Karena kita lupa setiap dosa kita itu mahfudhah, terjaga, dicatat. Kita punya malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan kita, juga mencatat kejelekan kita. Ya. Dan subhanallah, ya, artinya baiknya Allah ciptakan malaikat itu nggak sama kayak kita. Malaikat itu nggak punya nafsu. Dia hanya menjalankan perintah Allah tanpa melihat siapa yang berbuat. Artinya, sekalipun yang berbuat kebaikan adalah mereka yang ahli maksiat, yang betul-betul senantiasa maksiatnya top deh, ketika dia berbuat baik tetap sama malaikat akan dicatat dengan kebaikan. Ya. Coba kalau seandainya malaikat model kayak kita gitu yang punya nafsu,
yang kadang-kadang sama teman bawaannya gedek aja bukan main. Ya, itu mungkin bisa jadi kalau malaikat model kayak gitu, saking gedeknya, hati dia berbuat baik, nggak dicatat malaikat. Tapi Allah nggak demikian. Gitu. Ya. Nah, bukan cuma kebaikan kita yang Allah catat, termasuk dosa kita. Sekecil apapun dosa kita. Kapan, di mana, sama siapa, Allah catat semua dosa-dosa kita. Ya. Maka dalam surah Yasin, ya, yang suka kita baca, nanti ketika di hadapan Allah, ya, yang akan menjadi saksi dari kita semua bukan lisan kita. Al-yawma nakhtimu ala, Allah tutup mulut kita. Wa tukallimuna, yang ngomong apa jadinya? Tangan. Sang pelaku utama dari setiap perbuatan dosa kita. Ya. Tangan yang ngomong. Waktu itu ngapain aja segala macam bla bla bla. Bagaimana kemudian kita bisa berdusta di pengadilannya Allah kalau seandainya ternyata mulut kita dikunci, kemudian tangan yang bicara? Antum pernah lihat nggak kalau tangan tuh bisa ngomong? Belum pernah? Oh, nggak nonton TV berarti ente. Soalnya di TV ada yang satu host pembawa acara pakai lisan, sampingnya pakai tangan. Kan begitu ya? Iya. Berarti nggak punya TV jangan-jangan nih, ya? Atau kalau TV nontonnya gosip mulu jangan-jangan. Iya ya kawan. Apa cukup tangan yang bicara? Enggak. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki jadi saksi. Ya Allah, si fulan nih tanggal sekian berangkat kemana? Nonton di bioskop. Sama siapa? Sama si Anu. Terus ngapain aja? Cerita tuh tangan. Kata kaki, iya. Mau bagaimana dosanya kita? Ya. Baik, ya kawan. Jadi kenapa kita mesti catat dosa-dosa kita? Supaya kita ingat nih dosa apa aja yang udah kita perbuat dan tidak mengulangi di kemudian harinya. Makanya kita mungkin biasanya kalau suka bikin resolusi itu di akhir tahun doang tuh. 2023, besok 2024. Besok kita bikin tuh. 2024 mau ngapain aja resolusinya. Atau di akhir tahun kita pantau, kita setahun ini ngapain aja. Coba Pak. Coba sekali-kali Bapak setiap mau tidur malam, ya, dicatat dosa apa aja yang kita buat. Mulai dari pagi sampai kita mau istirahat. Kenapa begitu? Supaya kita ingat, oh hari ini gue bikin dosa ini, ya. Sebanyak apapun catat. Karena dengan begitu kita sadar ternyata udah begitu banyak dosa yang kita buat, dan subhanallah, Allah tidak akan pernah menutup pintu taubatnya bagi hambanya yang ingin bertobat sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang dia perbuat. Ya. Jadi itu tujuannya, kita ingat kita punya dosa supaya besok pagi nggak ada dosa yang terulang. Karena kan muslim yang baik tidak jatuh ke lubang yang sama sebanyak 2 kali. Bahkan man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapapun yang harinya lebih baik dibandingkan dengan kemarin, maka dia termasuk dalam golongan manusia yang beruntung. Ya. Makanya di saat kita mau istirahat, ingat-ingat dosa yang kita punya. Kalau kita bikin satu notebook catatan yang isinya dosa kita semua deh. Ya. Dosa yang paling banyak kita buat apa? Hah? Dosa yang paling enteng yang banyak kita buat, yang suka kita anggap remeh. Padahal kita tahu nih, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dosa kecil-kecil lama-lama jadi gede. Dosa biasanya yang paling sering kita buat apa? Bohong. Itu paling gampang tuh. Janjian sama temen, nanti setelah pulang kerja kita mau makan malam. Mau di mana ke janjiannya? Begitu udah pulang jam kerja, temen nanya, bro, udah di mana? Apa jawab kita? OTW, padahal masih di kantor kita. Kan simpel tuh. Dan ternyata ibadah Allah, kalau kita udah biasa bohong,
satu kebohongan tidak akan selesai kecuali akan ditambah dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Percaya nggak? Ente kalau dia bohong sekali, pasti akan ada 2-3 buat nutupin bohong yang di awal. Dan penyakitnya orang tukang bohong, dia sendiri lupa pernah nggak bohong apa. Sementara yang diajak ngomong masih ingat dengan kebohongannya. Betul? Simpel deh. Misalnya saya satu ketika ditanya sama Ustadz Imam atau Ustadz Yusuf, Beb, udah makan belum? Sebetulnya belum. Tapi buat jaga gengsi masa bilang belum makan gitu kan? Udah. Simpel kan? Bohong nggak? Berapa kali? 1. Selesai nggak? Belum tentu. Ditanya lagi Ustadz Yusuf, makannya pakai apa? Nambah nggak bohong saya? Nambah. Orang belum makan. Karena sok-sokan pakai bilang udah makan, cuma buat jaga gengsi doang. Dari bohong 1 nambah kedua. Pakai apa tadi ya? Ayam. Belum makan. Selesai nggak bohong saya? Enggak, ditanya lagi. Makannya di mana? Tuh, penyakit 1 bohong tuh. Ya mau nggak mau saya mesti tutupin bohong di awal dong. Makanya di mana? Tuh, di masakan itu dah gitu loh. Selesai? Enggak, nanya lagi. Makannya sama siapa? Selesai? Enggak, tanya lagi. Yang bayarin siapa? Selesai? Enggak, emang kepo bawa nanya mulu? Iya kan, jadi panjang gitu. Makanya enggak, ya Allah. Apa sih fungsinya kita catat dosa kita supaya tidak mengulangi dosa yang sama? Itulah yang namanya kita taubat kepada Allah. Istighfar, minta ampun sama Allah. Dalam ajaran Islam, hidayah adalah petunjuk atau bimbingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dikehendakinya untuk berbuat sesuatu yang baik. Berbicara tentang hidayah berarti membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak ada seorang pun yang mampu mencelakainya. Lantas, agar pemahaman kita benar tentang hidayah ini, seyogyanya kita sebagai seorang muslim harus memahami bahwa hidayah seperti apa yang Allah berikan kepada manusia. Kita simak kupasannya kali ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan seimbang pula dengan rasa syukur yang keluar dari dalam hati kita, yang kita ucapkan dalam lisan kita. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa tolong kita untuk menjadi hambanya yang selalu bersyukur, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca minimal dalam setiap sholat kita baca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Artinya adalah berikanlah kepada kami hidayah, tunjukkanlah kami ya Allah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, hidayah yang Allah berikan kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita itu ada 4. Allah memberikan kepada kita 4 hidayah. Yang pertama namanya hidayatul wijdan. Ya, hidayatul wijdan. Dia berupa insting. Jadi Allah memberikan hidayah yang pertama berupa insting. Yang dapat hidayah ini bukan cuma manusia. Hewan juga punya insting. Betul ya? Kucing yang baru lahir, dia paham gimana caranya nyusuk ke induknya. Betul? Nah, manusia dapat, hewan dapat. Bahkan tumbuhan juga dapat. Ada tuh tumbuhan yang kalau dia disentuh malu-malu. Iya, namanya apa? Putri malu. Ya, hidayah insting. Yang kedua adalah hidayatul hawas. Allah memberikan petunjuk berupa panca indera. Petunjuk ini menjadikan bisa melihat, betul ya? Bisa mendengar, bisa mencium, bisa mengecap, bisa meraba, subhanallah. Dan ini Allah nggak hanya berikan kepada manusia juga. Allah berikan kepada hewan. Kita bisa melihat, hewan juga bisa melihat. Kita bisa mencium, hewan juga bisa mencium. Kita bisa mendengar, hewan juga bisa. Kemudian Allah berikan satu hidayah. Gimana nih caranya? Biar manusia dan hewan ini beda. Akhirnya Allah berikan namanya hidayatul aqli. Hidayah berupa akal. Ya. Kemudian ternyata nggak cukup sampai situ. Allah berikan akal kepada manusia, tapi kalau akal nih nggak ada, apa ya bahasa kita? Kalau nggak ada pedomannya, kalau nggak ada petunjuknya, akal ini bisa berpikir nggak beraturan. Maka Allah memberikan satu hidayah yang namanya hidayatuddin. Hidayah atau petunjuk berupa agama. Ini petunjuk yang paling mahal. Kalau hidayah akal Allah berikan kepada semua manusia, tapi untuk hidayah agama Allah pilih-pilih. Nggak semua manusia dapat. Maka ketika di hati kita ada hidayah ini, jangan luput. Selalu kita ucapkan, Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang namanya nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa harus kita bersyukur menjadi orang muslim? Kenapa kita harus bersyukur menjadi orang mukmin? Sebab dalam Islam itu semua lini kehidupan kita itu diatur. Semua sisi kehidupan kita itu dalam Islam ada pedomannya. Betul ya? Betul. Tidur ada caranya nggak di Islam? Ada. Marah ada caranya nggak di Islam? Ada. Betul? Kemudian bertetangga ada caranya di Islam? Semua diatur oleh Allah dalam Islam. Tadi ayat yang sudah dibacakan itu adalah ayat surah Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia.
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah. Di sini fi'lul amr kalau dalam bahasa Arab. Kulu fi'lul amri yufidul wujub. Kalau ada fi'l amr itu tandanya wajib. Makan. Ya, makan apa? Makan yang ada di atas muka bumi yang udah Allah berikan kepada kita dengan 2 syarat. Halalan thayyiban. Yang halal. Yang halal. Halal ini bukan hanya dari komposisinya, tetapi juga halal dari segi sumbernya. Thayyiba, baik, yang baik. Halal nggak cukup, harus baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kita mengikuti setan punya jalan. Jangan kita mengikuti setan punya cara. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Karena setan itu adalah musuh kita yang sesungguhnya. Jadi musuh kita itu bukan tetangga. Musuh kita bukan ipar. Musuh kita bukan mantu. Musuh kita yang sebenarnya adalah setan. Masya Allah. Nih. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sabdakan dalam hadisnya, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya. Keadaan hari kiamat itu digambarkan dalam Al-Quran begitu sulitnya, begitu panasnya, begitu menegangkannya. Itu kakinya manusia nggak akan bisa bergeser kecuali dia telah ditanya. Ditanya tentang apa? An umrihi fima afna. Tentang usia yang sudah Allah berikan kepada dia, dipakai buat apa? Ibu umurnya berapa? Mudah-mudahan semua dari kita Allah beri panjang umur dalam ta'at. Akan ditanya nih yang pertama, an umrihi fima afna. Umurnya dipakai buat apa? Wa an ilmihi fima amila. Ditanya tentang ilmunya, seperti apa dia amalkan. Ngaji, Senin ada pengajian, Selasa ada pengajian, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ibu penuh pengajian. Itu nanti ditanya, ilmu yang kita dapatkan seperti apa kita amalkan. Wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqa. Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Tentang harta ini sangat mendetail. Yang pertama, min ainak tasabah. Dari mana dapatnya? Sumbernya dari mana? Setelah dapat ditanya, wa fima anfaqa. Dipakai buat apa? Jajan apa? Check out apa? COD-an apa? Itu ditanya semuanya, ya. Dan yang terakhir, wa jismihi fima ablah. Ditanya tentang badan yang Allah kasih. Ini titipan semuanya. Allah kasih kepada kita ini bentuknya titipan. Ini bukan punya kita nih. Semuanya yang sekarang ada dalam tubuh kita akan ditanya. Dipakai untuk apa? Maka mudah-mudahan nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang hisapnya mudah ya. Pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat insya Allah mudah. Amin, amin ya rabbal alamin.